Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Al-ayah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله يا رب. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati kepada kaum serta jajaran yang para sahadat dan sahadat para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita Babus Sana'i. Bab ini adalah bab yang ganda. Wa fihi salasuna mau'idatan. Di dalamnya berisi 30 mau'idhah. Arba'atun akhbar, 4 khobar. Wal baqi asar, sisanya asar. Wanani bil ahbar, yang dimaksud dengan ahbar adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan-ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil asar, yang dimaksud dengan asar yaitu aqwalus sahabah wa tabi'in. Jadi ucapan-ucapan para sahabat dan juga tabi'in. Jadi namanya beda. Ya, kalau ucapan Rasul khobar atau akhbar. Kalau ucapan para sahabat tabi'in namanya asar. Faminhu ay fal maqalatul ula. Maka diantaranya ada makalah yang pertama, minal munbihatis sanaiyah, di dalam memberi peringatan yang kedua, ma ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, sesungguhnya baginda Rasul pernah bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma, al-imanu billah wa naf'u lil muslimin.
Khoslatani, dua perkara, dua kebiasaan, la syai'a afdalu minhuma, la syai'a yang tidak ada, afdalu paling utama, minhuma di antara keduanya. Jadi sama. Yang pertama al-imanu billah. Al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan naf'u lil muslimin, dan kedua bermanfaat untuk orang-orang muslim. Bil maqali au bil jah. Bermanfaat bagi kaum muslimin itu baik dengan ucapan, dengan ucapan-ucapan kita, pendapat-pendapat kita, ide-ide kita gitu. Au biljah, atau bermanfaat bagi kaum muslim itu biljahi, dengan pangkat kita. Kita memiliki pangkat yang tinggi, menggunakan pangkat itu untuk kemanfaatan kaum muslimin, bukan sebaliknya untuk menekan, menginjak, menintimidasi orang-orang muslim. Tetapi diberikan jah, kepangkatan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk menolong orang-orang muslim, untuk menolong mendidikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu afdalu minhum, jadi sama nanti derajatnya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au bil mal, atau kita bermanfaat bagi kaum muslimin itu dengan harta kita. Kenapa? Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang Allah uji dengan kemiskinan. Maka peran yang paling penting, solidaritas di antara kita, yaitu apa? Bersedekah, berinfak kita kepada saudara-saudara kita. Ketika kita memiliki harta yang lebih, atau bahkan yang lebih hebat lagi, kita pun butuh tapi kita bisa ngasih, itu yang hebat. Kalau kita suka ada acara apa tuh, saya juga butuh, gitu bahasanya. Jangankan buat orang lain, buat saya saja, saya mah kurang, kayak gitu. Tetapi yang lebih hebat itu ya, dari kekurangan itu bisa memberikan kepada orang lain, itu yang lebih hebat, walaupun nilainya tidak seberapa. Karena kadang kita suka menganggap remeh bilangan yang sedikit. Justru dengan yang sedikit itu kalau dikumpulkan akan menjadi banyak. Coba kalau kita 1000 saja, kita berinfak, bersedekah ya, satu hari 1000 rupiah. Itu kalau satu orang. Kalau 100 orang jadi berapa? 100.000. Betul. Coba kalau 1000 orang, 1 juta Pak tuh. Coba dikalikan, kalau 2000 orang, 3000 orang tuh. Dengan dikumpulkan itu akan menjadi banyak. Yang tadinya nilainya tidak seberapa, tetapi dengan dikumpulkan itu akan menjadi banyak. Itu kalau satu hari. Bayangkan kalau 1 bulan. Coba ya, bayangkan kalau satu bulan. Makanya kita bisa berkontribusi, memberikan kebahagiaan kepada orang lain, kebaikan kepada orang lain dengan nilai yang tidak seberapa. Tetapi ketika dikumpulkan, dikolektifkan menjadi banyak, kita bisa apa? Kita bisa memberi, meringankan beban saudara-saudara kita tuh. Gitu ya. Cuman yang ngumpulinnya ini yang susah, gitu ya. Cuman yang ngumpulinnya yang susah. Itu. Itu. Kalau udah urusan uang, itu sudah gelap mata biasanya. Itu yang jadi masalah. Kalau kita juga butuh, kita maksa-maksain ngasih gitu. Setelah dikasih, dikumpulin, ternyata ada juga gitu orang-orang yang mempunyai tangan yang jahil gitu, ada juga.
Itulah. Makanya ini koordinator, ini ya penggerak yang paling penting. Orang yang bisa menggerakkan. Tuh, mudah-mudahan di antara kita ada. Jangan jauh-jauh orang yang ada di sekitar kita dulu. Orang yang ada di sekitar kita dulu. Itu. Kenapa? Ternyata wan naf'u lil muslimin. Nanti sama derajatnya dengan al-imanu billah. Makanya dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang lain, la yu'minu, tidak dikatakan orang yang beriman gitu. Alladzi syabi', orang yang kenyang, tertidur terlelap dengan perut yang kenyang, tapi wajaruhu ja'iun ila janbi, tetapi tetangganya melilit kelaparan. Itu tidak kata. Makanya di sini al-imanu billah wa nafulil muslimin khaslatani la syai'a abdul minhum. Jadi sama nanti derajatnya. Itu. Au bil badan, tidak bisa dengan harta. Nah, bil badan, dengan badan kita. Itu. Kita kerja bakti dan sebagainya. Bisa kan? Bisa. Kalau dulu, zaman dulu ya di kampung, jadi kampung kita. Kalau ngebangun satu rumah itu gotong royong, Pak. Gak ada istilah kuli. Betul ya? Tidak ada istilah kuli. Dari mulai nol dasar sampai rapih, sampai bisa diisi, itu gratis. Makannya reong-reongan. Masya Allah. Coba lihat sekarang, Pak. Sudah hilang. Gotong royong itu nggak ada lagi sekarang itu ya, itu bikin rumah itu ya, Masya Allah. Sekarang di kampung bikin masjid saja, masjid nih, itu harus ada kuliannya nih. Harus ada buruhnya, betul nggak? Sekarang Masya Allah, keder Pak sekarang Pak, Masya Allah, nggak ada kata gotong royong, susah nyarinya sekarang yang gotong royong. Itu ya, Allahu Akbar. Jadi mulai terkikis ya, mulai terkikis. Itu Masya Allah. Padahal itu sama nanti pahalanya gitu ya, sama derajatnya dengan al-imanu billah. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin, barang siapa yang ketika pagi-pagi dia tidak berniat az-zulma, berbuat kezaliman, ala ahadin, kepada seseorang. Pagi-pagi nggak ada niat sama sekali berbuat zalim kepada orang lain, ghufirallahu ma jana, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man asbaha yanwi nusratal madlum, barang siapa yang sampai pagi-pagi yanwi nusratal madlum, ketika pagi-pagi dia berniat menolong orang yang dizalimi, orang yang dizalim, dianiaya, wa qada'a hajatil muslimi, dan memenuhi hajat butuhnya orang muslim, kanat lahu ka ajri hajatin mabrurah, maka ganjarannya, pahalanya sama seperti yang beribadah haji mabrurah, yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh kita nolong pagi-pagi, kita punya niat, siapa ya nanti yang membutuhkan pertolongan, saya akan bantu. Oh, itu ya, udah niat tuh dia. Walaupun pada pagi itu nggak ada orang yang minta bantuan dia, atau tidak ada orang yang ditolong sama dia, tetap nanti dianggap satu pahala kebaikan. Bahkan di sini pahalanya sama dengan ibadah haji. Tuh kita susah kalau ke Mekah sekarang ya, gagal lagi. Awas, dia tuh bisa tah dengan kita nih
niat berbuat kebaikan kepada orang, niat aja nih pagi-pagi, saya pengen nolong nih, siapa aja yang butuhin saya akan tolong gitu, niat aja dari pagi-pagi gitu. Nah, Masya Allah pahalanya besar sekali, Masya Allah, sama dengan ibadah haji mabrurah, Masya Allah. Ternyata berat Pak, itu ya, berat. Kenapa? Ternyata kita juga butuh, saya juga orang yang butuh kan gitu bahasanya. Wa qala alaihi salam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kembali dalam sebuah hadisnya, ahabul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas wa abdul a'mal idhalu sururi ala qalbil mu'min. Ya Allah, ahabul ibadi ilallah, hamba-hamba Allah yang paling diridhoi Allah, hamba-hamba Allah yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu anfa'un nas linnas, yang lebih bermanfaat manfaatnya manusia terhadap manusia yang lain. Jadi menjadi orang yang super manfaat kepada orang lain, memberi solusi, memberi kesejahteraan kepada yang lain, penolong kepada sesamanya yang lain. Insyaallah itu ya, itu yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa abdalul a'mal, sedangkan amal yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah idhalus sururi ala qalbil mu'min, memasukkan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan ala qalbil mu'min, ke dalam hatinya orang mukmin. Gitu ya. Mungkin dengan 10.000 itu tidak ada nilainya sama sekali, tetapi bagi orang-orang yang sangat butuh sekali, ketika dikasih, gimana Pak ngomongnya? Doanya ngebrebet, alhamdulillah, terima kasih Pak, ya didoain sampai haji segala gitu kan, masuk surga gitu ya. Ya Allah, biar bisa nikah lagi kan gitunya, sampai ada tambahan begitu. Padahal itu gak ada nilai sama sekali menurut kita gitu ya. Ya Allah, tapi bagi sebagian orang, Masya Allah, itu sangat berharga. Nah, dengan nilai-nilai yang seperti itu tuh, nilai-nilai seperti itu kemasukin, apalagi nih kalau sama tetangga, tiba-tiba tetangga kita ngundang, tuh udah suruh ya, ini jadi diundang tetangga ngumpet nih. Allah, tetangga ngundang ngumpet gitu ya. Atau tetangga kita sakit, nah sekarang makan tetangga sakit kagak ada yang nengok ya, betul gak? Ya Allah, yang nengok ya takut. Ya Allah, bener ya, sekarang serba takut, betul Pak? Ya Allah, benar-benar fitnah sekarang, fitnah di mana-mana. Yang biasanya di tetangga dengan tetangga, ketika tetangga yang sakit datang nengok, sekarang Masya Allah. Aduh, Allah. Padahal masuk ketika tetangga sakit kita datang gitu ya, nengok, ya Allah. Itu gimana Pak perasaan kita? Gembira Pak, seneng gitu, walaupun gak bawa apa-apa juga gitu ya, udah seneng Pak. Apalagi gitu. Ya Allah, tibang datang saja kita ngedoain, Masya Allah, gembiranya serasa kita diakui, kita punya tetangga. Masya Allah, sekarang jarang, sampai-sampai kagak tahu tetangga sakit. Oh, si anu sakit ya, ya Allah, saya gak tahu tuh, padahal tetangga rendengan gitu rumahnya, samping-sampingan. Allahu Akbar. Ini ya. Insya Allah sekarang nilai-nilai kemasyarakatan, kerukunan tangga suka hilang, terkikis sekarang gitu ya. Apalagi di perumahan yang seperti ini, Masya Allah. Itu ya. Maka pentingnya kita berjamaah itu gitu. Sholat berjamaah, pengajian kita ngeriung, kan kelihatan siapa nih. Udah lama nggak kelihatan. Oh, kayaknya sakit nih. Nah, gitu kan. Yuk kita tengok, Masya Allah. Tuh, itu idhalus surur, itu ya, idhalus surur, itu afdhalul amal. Ya turudu an hujuana. Nah, kita menolong gitu ya, saudara kita yang sedang ju'an, yang sedang
lapar dengan mengasihi tadi ya yang kita punya. Jangan sampai kita terbuang percuma, kan banyaknya. Pagi-pagi buangin apa? Nasi. Ya betul gak? Kresek gitu. Ya Allah, coba kalau kita kumpulkan ya 1 gelas, yo, itu ya 1 gelas. Jadi ketika takaran 2 liter kita simpan buat saudara kita 1 gelas begitu. Dia 1 gelas setiap hari, coba kalau ada yang mau ngutin itu lumayan Pak, kita kasih kepada saudara kita. Banyak jalan untuk apa? Menuju kebaikan sebenarnya, cuma yang susah itu koordinasinya, koordinatornya ini. Kalau ada orang yang baik gitu ya, yang apa deh, daekan gitu kalau bahasa kita, yang rajin gitu ya, kalau mau tuh 1 gelas pasti kita mampu lah nyisiin 1 daripada terbuang, betul gak? Sampai asem nasi itu ya Allah. Coba kalau dikumpulin 1 gelas lumayan itu ya. Kalau di kita kan ini berapa RT, 4 RT, coba se-RT nya berapa, 50 rumah lebih tuh 100 ya minimal tuh. Coba 100 kalau 4 berarti 400 gelas. Ayo 400 gelas berapa itu? Udah banyak itu. Allahu Akbar, itu 100 literan, betul gak? 100 liter 100 liter berapa kilo tuh? Itu 1 hari Pak, coba hitung kalau 1 bulan, betul gak? Jadi dari sesuatu yang dianggap kita sebenarnya remeh-temeh itu, tapi kalau dikumpulkan dengan kontinu setiap hari, kita bisa meringankan beban saudara kita. Itu Pak, Insya Allah. So, kalau ada setiap RT koordinatornya seperti itu, gak usah apa yang neko-neko gitu. Kita ngumpulin dana yang gede-gede, itu aja. Kalau nggak mampu 1 gelas, setengah gelas, ya betul gak? Itu kalau dikumpulkan lumayan tuh. Kalau 400 rumah, setengah gelas berarti 200 gelas tuh, lumayan. Masya Allah, 50 liter, coba 50 liter. Lumayan, setengah karung kan setiap hari. Coba bisa ditasarufkan, kita infakkan, sedekahkan lagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tuh kebaikan dari mana saja bisa gitu. Cuma yang susah sekarang itu nyari koordinatornya itu yang mau. Au yaksifu anhu karban, tuh kita menghilangkan kesusahan tuh saudara-saudara kita, apalagi zaman sekarang ya Allah, ternyata masih banyak ya saudara-saudara kita yang susah. Ternyata mungkin diri kita juga susah gitu, ternyata ada yang lebih susah, ada yang lebih parah. Kita bisa makan lah setiap hari 3 kali sampai malamnya, ada juga gitu yang makan bisa gitu. Tetapi ketika ngelihat saudara-saudara kita, ternyata Masya Allah makan pagi sore enggak gitu, sorenya makan paginya enggak, Insya Allah ternyata masih banyak. Tuh itu ya, au yaksifu anhu karban au yakdilahu dainana, atau kita bisa nih bayar hutangnya dengan tidak dengan apa, kita kumpulin dana tadi yang sedikit-sedikit bisa dikumpulin, kita bisa apa, bisa nolong saudara kita tuh yang terlilit hutang. Sekarang zaman apa renten, bank keliling, bangke gitu. Seharusnya di sini ada pelang di depan itu, dilarang masuk bangke gitu ya. Bank keliling, bank online, ini perusak Pak, itu perusak. Ya namanya orang butuh Pak, betul gak? Orang butuh. Kalau bahasain orang yang jatuh ke jurang, apapun dipegang gitu, walaupun itu menghancurkan sebenarnya gitu. Masya Allah. Itu kan sekarang banyak di kampung-kampung Pak, ya Allah, ngeri sekarang, ngeri Pak. Itu sampai berantakan rumah tangganya gara-gara itu ya. Kalau di kampung saya di sana gitu, apa namanya, Bang Emok. Di sini ada nggak ya Bang Kling? Jadi emok itu apa ya, pada duduk-duduk gitu kayak arisan segala macam, duduk setiap hari itu Pak. Ada koordinatornya, itu ngerusak Pak, ya Allah, rusak.
Sekarang kalau di kota mah bang online gitu ya, pinjaman online gitu, itu bahaya Pak. Nah kita bisa nolong saudara kita dengan tadi apa? Dengan bisa tadi mengumpulkan perkara yang sedikit tadi. Itu insya Allah. Coba dicanangkan ya tiap RT itu masing-masing gitu. Jangan hanya ini pepesan kosong kita ngomong-ngomong aja. Itu bisa tuh. Ya tiap RT dicanangkan. Untuk apa? Untuk nolong saudara kita. Jangan sampai terjerat seperti tersebut itu. Renten Masya Allah. Banyak yang hancur Pak keluarganya. Anaknya terlantar juga kasihan gak Pak? Ya Allah. Gitu ya. Pendidikan anaknya terlantar, Masya Allah, ngeri kita Pak, ngeri gitu. Nah di sini pentingnya nih bantuan dari saudaranya tuh diantara buat bayar utang. Walaupun kita juga sebenarnya banyak utang, betul gak? Cuma kita masih ada harapan untuk bisa bayar. Tetapi kadang saudara kita yang lain punya utang tapi nggak mampu bayar. Akhirnya segala ditarik. Itu ya habis itu insyaallah. Wa khoslatani la syai'a abhasu minhuma. Nah, ada lagi dua perkara la syai'a yang tidak ada dari keduanya, abhasu lebih apa, lebih najis, lebih buruk gitu ya, yaitu apa? Asyirku billah wadh-dhurru bil muslimin, musyrik, menyekutukan Allah, dan juga apa? Berbuat kejahatan bil muslimin kepada saudaranya yang muslim. Itu hampir sama dia derajatnya dengan musyrik billah. Masya Allah, kita berbuat kejahatan kepada saudara kita, di antaranya itu kita membiarkan saudara kita tuh terlilit hutang, terjerat renten. Coba pasti banyak di antara kita pernah ngalamin gitu hal yang seperti, ya Allah, itu juga ngebayangin nggak bisa dibayangin itu bagaimana hancurnya rumah tangga itu. Masya Allah. Makanya di sini darul muslim itu lebih bahaya, sama dengan musyrik billah gitu ya. Bi abdanihim tuh badannya, wa amwalihim harta bendanya hancur lebur gitu ya, habis ludes. Fa inna jami awamirillahi ta'ala tarji'u ila khoslataini al-ta'dimu billah wa syafaqatu li khalqihi. Masya Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu kembali merucuknya ila khoslatain, kepada dua perkara yang agung. Mana tadi? Ta'dimu lillah wa syafaqatu li khalqihi, kita mengagungkan Allah dan juga kita walas asih kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran aqimus sholat wa atuz zakat itu ya, atiullah atau aqimus sholat, kita mendirikan sholat itu hubungan dengan Allah. Wa atuz zakat, nih solidaritas kepada saudara kita dengan zakat tuh. Karena zakat itu yang wajib, sedekah wajib. Ada nanti sedekah sunnah, sedekah tuh. Dengan itu kita bisa apa? Bisa menolong saudara kita. Kalau nggak ada dana, yang ini yang jadi masalah gitu ya. Kadang kita kegiatan sering mandek, kenapa? Ya dana biasanya, betul gak? Itu kita bisa nolong karena ada dana nantinya. Itu dengan mengumpulkan tadi, sok lah kalau ada yang benar-benar tergerak hatinya, sok gitu ya, jadi penggerak yang ngumpulin dana buat nolong saudara-saudara kita itu ya. Masya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat, selalu memberikan berkah untuk kita semuanya, berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita, mudah menjadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha,
hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.